Assalamualaikum Kiai. Saya mau tanya, bagaimana subutnya Bang Alawi dalam masalah syuhrah wal istifadah? Begitu Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, dalam metode syuhrah wal istifadah, di dalam menentukan nasab yang jauh, itu telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil jilid 1 Shahifah 47. Beliau berkata, fa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Maka ma yukhalifuh di sini bisa dilihat dalam kaidah ilmu nasab. Yang pertama adalah komentar dari kitab Al-Muhkibun min Ali bin Abi Thalib dalam halaman 13 yang berbunyi, asyuratu wal istifadatu bisiyadati bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu ma'rufina mashhurina bisiyadah bihaisu yu'rafuna bisiyada fi jami'il ajyan. Yang perlu digarisbawahi di sini, bihaisu yu'rafuna bisiyadati fi jami'il ajyan. Mereka, para kakek-kakek mereka, dikenal di setiap generasi. Sedangkan nasab Alawi, kakek moyang mereka, tidak diketahui dan tidak dikenal sebagai sayyid selama rentang 5 abad atau 5 generasi, dimulai dari Ubaidillah sampai pada Abu Bakar ayahnya Syekh Ali As-Sakran, sehingga di sini batal syuhrahnya menurut kaidah yang terdapat di dalam kitab Al-Mu'aqibun min Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, diterangkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 59, menerangkan tentang syarat kesyuhruan yang dapat dijadikan pegangan. Itu wa min syuruti i'timadi syuhrah. Yang pertama harus dikatakan ghairu mustahdisatin tammat tasattif alaiha. Kesyuhruannya bukan suatu yang baru dibuat. Yang kami maksud bukan di masa polemik ini. Apa yang dimaksud kesyuhruan yang baru dibuat? Sebagaimana yang jelas dan masyhur kepada kita bahwa kemasyhuran nasab Alawi sebagai sayyid keturunan Sayyid Ahmad Al-Aba baru dimasyhurkan setelah diutarakan oleh Syekh Ali As-Sakran, sehingga kemasyhuran ini di era Ali As-Sakran ke bawah dikatakan kemasyhuran yang baru dibuat, karena sebelumnya tidak masyhur. Sehingga dalam metode syarat di dalam syuhrah wal istifadah gagal karena
terjadi mustahdisah yang tamat tasdif alaiha, karena syaratnya harus ghairu mustahdisatin tamat tasdif alaiha. Begitu. Syarat yang kedua, syarat ini kalau batal salah satunya batal semua. Begitu. Ini syarat, ada syarat lagi yang kedua. Di dalam menetapkan syuhra wal istifadah itu harus qat'iyatud dalalah alal maksud. Ternyata sebagaimana yang maklum bahwa kemasyhurannya Bani Ba'alawi ini setelah terjadi dhanniyatud dalalah alal maksud, bukan qat'iyatud dalalah alal maksud. Buktinya yang qat'i bernasab kepada Sayyid Ahmad adalah metode ar-ruq'ahnya Sayyid Abdullah yang menjadi kakek buyutnya Ali Al-Jadid, Ali Jadid. Lalu kita lihat sejarah internal Ba'alawi dan eksternal dari Bani Al-Ahdal. Semuanya dari baik dari Bani Al-Ahdal, baik dari Bani Ba'alawi, datanya sudah sepakat bahwa mereka hijrah bersama, yang namanya Ahmad Al-Muhajir dengan Muhammad bin Sulaiman hijrahnya bersama, dan yang namanya Ahmad Al-Muhajir itu merupakan Ibnu Amin. Ini berarti Ibnu Amin satu keluarga yang hijrah dan hijrah bersama. Kalau kita lihat nasabnya Bani Ahdal adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid. Jadi kalau metode tarikh yang dipakai melalui sumbernya dari mereka berdua, dari Bani Ahdal dan Bani Ba'alawi, maka dipastikan Ahmad Al-Muhajir bin Isa Abu Sulaiman bin Ubaid. Itu apa dasarnya? Dasarnya adalah perkataannya Syekh Ali As-Sakron di dalam Burqatul Musyiqah halaman 150. Bagaimana komentarnya beliau? Hakadha huwa guna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramut. Kakek moyang mereka yang terkenal bernama Ubaid. Begitu, bernama Ubaid, karena yang hijrah Muhammad dan yang hijrah adalah Ahmad Al-Muhajir. Empah mereka berdua yang terkenal ya Ubaid di Hadramaut itu. Begitu, artinya Ubaid yang mempunyai anak Sulaiman dan juga Isa yang mempunyai anak Ahmad Al-Muhajir itu. Begitu. Terus lalu apa hubungannya dengan qat'iyatud dalalah dan dhanniyatud dalalah? Begini, qat'iyatud dalalahnya adalah nasabnya keluarga Syarif Abdul Jadid yang bernasab kepada Sayyid Ahmad Al-Abad, yaitu Abdullah. Sedangkan nasabnya Ba'alawi itu dikatakan dhanniyatud dalalah al-maksud. Kenapa? Karena yang bernama Ubaid atau Ubaidillah itu melalui pemahaman yang dipaham bahwa Ubaid ini Abdullah tanpa suatu data apapun, sehingga kesyuhruannya nasab Ba'alawi ini bukan dari qat'iyatud dalalah tapi dari dhanniyatud dalalah, sehingga kesyuhruannya tidak muktamad, tidak bisa dibuat acuan dan landasan.
Maka dengan 3 bukti di atas, asyuhrah wal istifadahnya Pak Alawi ini tidak sah alias batal. Metode syuhrah wal istifadahnya batal karena ada ma yukhalifu. Oke, ada yang mengatakan kalau pakai metode itu, ya itu kan metode yang terlalu ketat. Itu nanti banyak nasab-nasab yang bisa dibatalkan, itu terlalu ketat. Oke, saya jawab. Kenapa harus ketat? Inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, dusta kepadaku tidak sama dengan dusta kepada selain diriku. Kalau dusta kepada orang lain itu dosa, kepada Nabi dosanya besar. Begitu. Sehingga jika tidak berhati-hati, ceroboh dalam mengatakan mengisbat dengan syukrah wal istifadah tanpa berdasarkan yang muktamad, bisa jadi i'anah ala maksiatin, membantu untuk bermaksiat. Terima kasih.